Jujur saya bangga banget, bangga sekali dan sangat bangga di hadapan teman-teman sekalian. Anda adalah orang bilang pahlawan devisa. 10 tahun saya mengikuti perjalanan 2 wakil presiden dan mengelilingi dunia untuk melihat teman-teman yang senasib dengan Anda semua. Kami pernah ke Arab Saudi melihat bagaimana TKI di sana, baik yang menderita dan yang sudah sukses. Saya dengan Wapres pernah ke Beijing melihat teman-teman kalian, baik yang menderita dan maupun yang sudah sukses. Saya berkeliling dengan 2 wakil presiden. Dan hari ini di mata saya sendiri, di hadapan saya melihat orang-orang hebat yang menenteng sebuah kamera yang punya modal hidup ke depan. Luar biasa. Yang Anda tenteng itu adalah modal hidup. Modal Anda ketika Anda pulang nanti, teman-teman pulang nanti. Ini modal yang luar biasa, bisa menghasilkan jutaan rupiah. Benar loh, saya nggak main-main. Tahun 94, saya masih wartawan waktu itu. Hairul tahu sekali perjalanan saya, Bang Arul, ya. 94 saya SMA kelas 2 itu sudah jadi wartawan. Tahun 91 awal mulanya naik sepeda, bagi-bagi koran, tukang koran, loper koran. Setiap subuh bangun, dari rumah ke rumah, lempar koran. Itulah, dari situ saya bisa bersekolah. Akhirnya belajar secara otodidak menulis, bisa jadi wartawan. Tahun 94, saya punya kamera. Saya baru bisa beli kamera. Waktu itu harganya sekitar 300 ribuan ya. Yessica, sangat murah waktu itu dibanding dengan Fuji ya. Saya membuat liputan tentang sebuah perahu di sebuah pulau di Sulawesi Selatan. Perahu itu perahu sande namanya. Perahu yang dipakai nelayan untuk mencari ikan tanpa mesin. Saya memotret ala kadarnya sesuai dengan penglihatan saya yang bagus dari posisi mana. Jadi kebetulan perahu itu berada di tepi pantai, dia nggak berlayar, dan kemudian ada satu nelayan yang mengambil ikan dari perahu itu saya foto, kemudian saya buat tulisan. 6 bulan kemudian saya sudah lupa bahwa itu saya pernah menulis itu. Di kantor datang kedutaan Prancis, 3 orang dari kedutaan Prancis, 1 orang dari Kementerian Kebudayaan di Indonesia. Waktu itu tahun 94 ya, 94 mencari saya. Ternyata mereka membawa clipping foto itu. Ini yang foto siapa? Kata dia kan. Diperkenalkanlah saya oleh pimpinan redaksi saya. Ini foto Anda luar biasa. Kami ingin mencari siapa yang membuat perahu ini. Anda bisa antarkan, Anda bisa ceritakan bagaimana sampai perahu ini bisa berlayar dan menangkap ikan segitu banyak. Saya antarkanlah orang-orang Prancis ini ke daerah itu. Bertemulah mereka dengan pembuat perahu itu. Di situ mereka tertarik. Apa yang terjadi? Mereka tertarik membuat perahu ini sebagai ikon monumen kelautan dan monumen bahari sedunia. Artinya apa? Dengan foto Anda bisa mengubah dunia. Dengan foto Anda bisa mengubah hidup Anda sendiri. Foto itu sekarang, hasil foto karya itu, saya itu di clipping itu ada di monumen bahari di Prancis. Saya tidak sangka, sama sekali tidak sangka. Karena itu sebagai wartawan saya hanya bekerja dan menjalankan tugas bahwa ada foto yang bagus,
ada perahu yang bagus, dan perahu itu perlu diketahui oleh semua orang. Saya menulis. Dan sebenarnya kalau disebut sebagai foto yang bagus atau tidak, itu menurut saya bagus. Tapi menurut orang-orang yang pengalaman di foto jurnalis mungkin kurang ya. Tetapi foto itulah yang membawa perubahan besar dalam hidup saya. Pertama kali saya keluar negeri dengan membawa 2 nelayan dan 2 pembuat perahu yang tidak pernah sedikit pun datang ke Makassar atau ke Jakarta. Mereka langsung datang ke Prancis. Dan perahu itu menjadi ikon monumen, dijadikan patung di depan itu. Jadi kita bawa perahunya, 1 kontainer, itu berdiri di depan monumen kelautan Prancis selama 1 tahun. 1 tahun. Artinya foto bisa mengubah hidup Anda. Banggalah dengan apa yang Anda pegang sekarang. Banggalah. Karena itu bisa berbicara banyak. Bisa berbicara tentang Anda dan bisa berbicara tentang orang lain. Saya tidak menyangka bisa ngikut 2 wakil presiden. Saya ini siapa? Saya hanya wartawan biasa dari kampung juga. Tapi karena sekali saya memotret Pak Yusuf Kalla, ya, dia bermain dengan cucunya. Cucu itu dilempar ke udara. Saya foto, dan foto itu disuka ternyata. Foto itu disuka. Akhirnya ketika beliau jadi menteri dan ingin maju menjadi calon wakil presiden, waktu itu konvensi Partai Golkar, saya dipanggil. Saya dicari, kamu ke Jakarta, tolong bantu saya mau jadi presiden. Kamu jadi memikirkan materi kampanye apa yang harus saya. Akhirnya saya di bidang media, saya pikirkan bagaimana waktu itu masih SBYJK ya. SBYJK, material apa yang kita bisa bantu untuk beliau. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya sama Budiono untuk ikut terus bersama dia. Dan kalian bisa seperti itu. Yakinlah, yakin. Minimal bisa menambah dompet. Bisa menambah dompet. Jadi sebenarnya kalau bicara dasar ya, kita panjang nih. Kalau mau bicara dasar-dasar fotografi, apa itu capture-nya, apa itu hal-hal teknis, barangkali kita lama di sini. Saya hanya akan berbicara seperti permintaan Kak Arul soal komposisi. Komposisi. Foto yang baik adalah ketika Anda melihat foto itu bagus. Itulah foto yang bagus. Foto yang baik adalah foto yang sudah mencerminkan apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan dalam, jadi sudah tercetak dalam sebuah foto. Itulah foto yang baik. Tidak peduli apa kata orang. Ketika dia over, seperti tadi saya foto dengan siapa tadi? Dengan apa namanya? Via. Saya foto dengan Via. Yang satu bilang, ini over. Orang Vianya pengen agak putih ya. Tapi menurut Via itu bagus, iya nggak? Biar bagaimana saya putih, yang overin dikit lah, nggak apa-apa. Iya kan? Iya nggak? Sesuai dong ya. Jadi kita nggak perlu merasa rendah diri atau apa mentang, apalagi kalau yang pemula ya. Kadang-kadang kita, gimana sih Kak fotonya yang bagus, gimana sih? Coba aja terus, coba aja. Diaframanya dikurangin atau ditambah, kan? Kecepatannya dikurangin. Coba aja terus. Karena sekarang di era digital paling gampang menghapus foto. Dulu masih zaman awal-awal Pak Yusuf Kalla, kita masih pakai film. Jadi kita harus, jadi apa yang kita pikirkan itu yang jadi. Sepersekian detik dia jabat tangan dengan kepala negara lain. Ketika kita gagal, sudah lewat, habis.